Halo, halo, hai. Bertemu lagi dengan saya, Aurelia Alifa Ismanida, yang kali ini kita akan membahas tentang Bahasa Indonesia Penutur Asing dengan materi Pengenalan Tata Bahasa Dasar kelas BIPA A1 semester 1. Adapun tujuan pembelajaran dari pengenalan tata bahasa dasar ini yang pertama, memahami pengertian dan fungsi dasar tata bahasa dalam kalimat. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur kalimat sederhana seperti subjek, predikat, objek. Dan yang ketiga, membangun kalimat sederhana dengan tata bahasa yang tepat. Tata bahasa adalah kumpulan aturan yang mengatur cara bahasa digunakan dalam komunikasi, termasuk struktur kalimat, penggunaan kata, dan hubungan antar unsur dalam kalimat. Tata bahasa mencakup berbagai aspek seperti yang pertama, sintaksis. Sintaksis merupakan aturan yang mengatur susunan kata dalam kalimat. Yang kedua, morfologi. Morfologi ini merupakan pembentukan kata dan perubahan bentuk kata. Yang ketiga, fonologi. Fonologi ini adalah sistem bunyi dalam bahasa. Dan yang terakhir, semantik. Semantik ini merupakan makna kata dan kalimat. Lalu, apa sih pentingnya tata bahasa dalam berbahasa? Yang pertama, memudahkan komunikasi. Tata bahasa yang baik membantu penyampaian informasi secara jelas dan efektif, sehingga pesan dapat dipahami dengan mudah oleh pendengar atau pembaca. Yang kedua, menghindari kebingungan. Penggunaan tata bahasa yang tepat mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dalam komunikasi. Misalnya, kalimat yang tidak terstruktur dengan baik dapat menimbulkan makna yang berbeda. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berbahasa. Memahami tata bahasa memberikan dasar yang kuat untuk berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, membantu individu mengekspresikan ide dan perasaan dengan lebih baik. Yang keempat, menunjukkan keterampilan akademik. Dalam konteks akademik, penggunaan tata bahasa yang benar menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta memperlihatkan profesionalisme. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan diri. Dengan menguasai tata bahasa, individu merasa lebih percaya diri saat berkomunikasi, baik dalam situasi formal maupun informal. Oke, setelah kita mengetahui definisi dari tata bahasa juga pentingnya tata bahasa dalam berbahasa, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat terdiri dari subjek, objek, dan predikat. Subjek adalah bagian kalimat yang menyatakan siapa atau apa yang melakukan aksi. Contoh, kucing itu tidur di sofa. Subjek yang terdapat dalam kalimat tersebut yaitu kucing itu. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek atau keadaan subjek. Contoh kalimat, anak-anak bermain di taman. Predikat yang terdapat dalam kalimat ini adalah bermain di taman. Jadi pada anak-anak bermain di taman, predikatnya yaitu bermain di taman. Yang ketiga yaitu objek. Objek adalah bagian kalimat yang menerima aksi dari predikat. Biasanya menyatakan apa yang dikenai oleh subjek. Contoh, dia membaca buku. Objeknya adalah buku. Nah, sampai di sini apakah sudah bisa dipahami? Jika sudah, kita lanjut pada materi yang terakhir. Terkadang di dalam sebuah kalimat itu terdapat sebuah kata hubung. Lalu, apa sih kata hubung itu? Kata hubung atau kata penghubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, atau kalimat. Kata ini membantu menyusun kalimat yang lebih kompleks dan menghubungkan ide-ide dengan lebih jelas. Jenis-jenis kata penghubung. Yang pertama yaitu kata penghubung koordinatif. Kata penghubung koordinatif ini merupakan kata yang menghubungkan dua kalimat atau frasa yang setara. Contohnya seperti
dan, atau, tetapi, melainkan. Contoh kalimat: aku suka teh dan kopi. Dan pada kalimat aku suka teh dan kopi merupakan kata penghubung koordinatif. Yang kedua, kata penghubung subordinatif. Kata penghubung ini merupakan kata yang menghubungkan kalimat utama dengan kalimat subordinatif atau anak kalimat. Contoh, karena, jika, meskipun, walaupun. Kita buat dalam bentuk kalimat: saya tidak pergi ke sekolah karena hujan. Jadi kalimat utamanya adalah saya tidak pergi ke sekolah dengan kalimat penghubung subordinatifnya yaitu karena, dan dilanjutkan dengan kata hujan. Yang terakhir yaitu kata penghubung adverbial. Kata penghubung ini merupakan kata yang menyatakan hubungan waktu, tempat, atau sebab. Contoh, kemudian, selanjutnya, di samping itu. Kita bentuk dalam bentuk kalimat: dia belajar dengan giat, kemudian dia mengikuti ujian. Kata kemudian merupakan kata penghubung adverbial karena menunjukkan urutan waktu antara dua aksi. Dia belajar dengan giat dengan dia mengikuti ujian. Oke, setelah kita mempelajari tentang tata bahasa, pentingnya tata bahasa, unsur-unsur kalimat, dan kata penghubung, kita coba masuk ke dalam soal untuk mengukur seberapa paham kita akan penjelasan yang sudah diberikan. Perhatikan kalimat berikut dan tentukan unsur kalimatnya serta letak kata penghubungnya. Kalimat pertama yaitu kucing itu tidur di sofa, dan kalimat kedua, saya akan pergi ke pasar atau membeli sayur di toko dekat rumah. Mari sama-sama kita coba untuk menyelesaikan soal ini. Jika sudah menemukan jawabannya, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya rasa sekian yang dapat saya jelaskan terkait bahasa Indonesia penutur asing dengan materi pengenalan tata bahasa dasar kelas BIPA A1 semester 1. Sampai jumpa di lain waktu dan dadah!